Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jakarta, 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui pembacaan teks proklamasi yang menjadi tanda lahirnya sebuah negara. Teriakan merdeka menggema di mana-mana, menjadi bukti akan dukungan dan sambutan seluruh rakyat Indonesia. Surat kabar dan majalah Republik mulai tersebar di mana-mana, khususnya Jakarta, Yogyakarta, dan Surakarta. Selain itu, proklamasi telah disebarluaskan melalui radio. Para sastrawan juga ikut berpartisipasi dalam merayakan kemerdekaan melalui kelompok Angkatan 45. 2 September 1945, Laskar-Laskar Perjuangan Rakyat yang tergabung dalam Komitofan Aksi mengeluarkan manifesto nomor 1 yang berisi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. 19 September 1945, sebuah rapat raksasa yang digagas oleh pemuda dan mahasiswa Kesatuan Fan Aksi akhirnya dapat terlaksana setelah gagal terlaksana pada 17 September 1945. Dalam rapat tersebut, Presiden Soekarno bersedia untuk memberikan pidato. Tak lupa Wakil Presiden Muhammad Hatta dan para menteri yang juga datang pada rapat yang diselenggarakan di lapangan Ikada, atau yang saat ini menjadi Monas. Dukungan demi dukungan terus berdatangan dari berbagai wilayah, bukan sebagai daerah yang terpecah belah, melainkan sebagai satu bangsa dan negara. Yogyakarta, 19 Agustus 1945. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengirim kawat ucapan selamat kepada Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta atas berdirinya negara Republik Indonesia dan atas terpilihnya kedua tokoh tersebut sebagai presiden dan wakil presiden. 5 September 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang diantaranya 1. Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari negara Indonesia. 2. Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta. 3. Hubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. Sultan selaku kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Surabaya, September 1945. Terjadi gerakan perebutan senjata di gudang Don Bosco. Selain itu terjadi juga perebutan markas pertahanan Jepang di Jawa Timur, serta perebutan pangkalan angkatan laut dan pabrik-pabrik yang berada di ujung oleh warga Surabaya. Pada 19 September 1945, pasukan Inggris dan Belanda nekat mengibarkan bendera merah putih biru. Dengan perasaan marah, rakyat Surabaya pun menyerang dan memanjat gedung Hotel Yamato, lalu merobek bendera merah putih biru yang kemudian dikibarkan kembali sebagai bendera merah putih. 26 September 1945, Badan Keamanan Rakyat menyerang Tangsi Otsuka Butai untuk melucuti persenjataan tentara Jepang. Aceh, 6 Oktober 1945.
para pemuda Banda Aceh membentuk organisasi Angkatan Pemuda Indonesia yang memicu kemarahan komandan pasukan Jepang. Para pemuda pun diperintahkan untuk membubarkan organisasi tersebut. Namun para pemuda yang menolak memilih untuk menyerbu kantor pemerintahan Jepang. Sumatera, 8 Oktober 1945. Abdul Karim Ghani menyatakan bahwa Keresidenan Sumatera Selatan merupakan bagian dari Indonesia merdeka dalam upacara bendera. Namun, kabar buruk datang dari Semarang tepatnya pada tanggal 15 sampai 20 Oktober. Telah terjadi pertempuran antar Jepang dan rakyat Semarang. Hal ini dipicu oleh penembakan seorang kepala lab bernama Dr. Karyadi yang tengah menyelidiki sumber air di daerah Candi oleh tentara Jepang. Itulah sambutan dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Namun kita tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjuangan bangsa Indonesia